luar biasa setiap pagi, setiap hari selalu bersemangat. Amin. Sebab ketika kita bersemangat, kata Alkitab, Bapak Ibu sekalian, kita dapat menanggung setiap masalah dan persoalan yang terjadi. Ya, nah kita Bapak Ibu sekalian ada di muka bumi ini tidak mungkin tidak mengalami masalah. Nggak peduli kita orang besar, orang kecil, orang percaya kepada Tuhan maupun tidak percaya kepada Tuhan, selama kita masih ada di muka bumi ini, kita akan terus menghadapi masalah. Saya sampaikan kemarin ada dua hal, yaitu yang pertama, kalau kita menghadapi masalah dan kemudian kita lari dari masalah itu, maka kita akan mengalami rasa sakit yang berkepanjangan. Tapi kalau ada masalah kita berani menghadapinya, maka di situ ada jalan keluarnya. Apalagi kita menghadapi bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8, ayat yang sangat terkenal sekali. Demikian bunyi firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, mungkin kita yang tinggal di kota besar sekarang ini jarang melihat yang namanya sungai, ya, yang di kota besar, ya. Ini kan cerita kalau ada pohon ditanam di tepi batang air, ya, maka itu daunnya tetap hijau katanya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di zaman modern ini rumah-rumah kan ada tamannya, ya. Kalau nggak agak besar, ya tamannya agak kecil. Kemudian kalau nggak ada tamannya, maka di rumah-rumah itu ada beberapa tanaman hidup atau bunga yang hidup itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Bisa ditaruh di pot kecil atau pot yang lebih besar. Itu kalau airnya cukup, Bapak Ibu sekalian, maka tanaman itu tidak akan layu, ya. Di halaman depan rumah saya itu puji Tuhan rumputnya hijau banget, Bapak Ibu sekalian. Orang Surabaya bilang hijau royo-royo. Kenapa? Karena rajin diberi air, maka rumputnya jadi hijau. Dan maaf, tetangga sebelah saya itu juga punya halaman depan yang sama luasnya, tapi rumputnya jadi kering. Kalau orang Indonesia ada pepatah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ini tidak berlaku di kompleks saya, khususnya bagi saya, ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena rumput tetangga itu ternyata nggak pernah diberi air, nggak pernah dirawat. Jadi itu bisa kering banget, Bapak Ibu sekalian. Nah, Alkitab bilang orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon, Bapak Ibu sekalian, yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi waktu ada panas terik, ya daunnya tetap hijau. Ini menggambarkan orang yang tidak khawatir ketika mengalami tahun-tahun yang kering, ya. Sadar atau tidak sadar, kita itu hari ini sedang berada di dalam krisis di dalam dunia ini. Baik krisis keuangan, ekonomi, ya, krisis moral, dan kemudian juga krisis yang namanya kesehatan, berbagai macam
gangguan kesehatan, sakit penyakit yang baru, yang nggak pernah dikenal di waktu-waktu sebelumnya, itu kemudian muncul dengan berbagai varian. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita nggak akan pernah khawatir dengan semua hal itu. Jadi gampang Bapak Ibu sekalian, cara melihatnya kita khawatir atau tidak, kita bisa lihat kepada diri sendiri. Kalau hidupnya terus-menerus selalu khawatir, Bapak Ibu sekalian, artinya inilah waktunya untuk kita mengandalkan Tuhan. Di sini dikatakan tentang air, Bapak Ibu sekalian. Air itu apa? Air itu salah satunya merupakan lambang daripada firman Tuhan. Maka itu yang pertama penting sekali untuk kita mempunyai waktu-waktu me time antara kita dengan Tuhan untuk membaca Alkitab secara teratur dan disiplin serta secara sengaja, ya. Meskipun nggak bisa, dibisa-bisakan. Jadi kita harus punya waktu me time untuk membaca Alkitab kita sendiri. Kita membaca WA dari teman, itu yang isinya firman Tuhan, itu baik. Kita ada fasilitas kan di media sosial, kita bisa mendengarkan TikTok yang isinya kebenaran firman Tuhan. Itu tidak salah, Bapak Ibu sekalian. Kita mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di YouTube, ya, yang jumlahnya nggak bisa dihitung, itu baik, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kebiasaan-kebiasaan yang baik ini diteruskan. Tapi Tuhan mau kita punya me time dengan Tuhan, membaca Alkitabnya sendiri, ya, dan kemudian merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Apa sih yang aku dapat dari ayat ini? Misalnya, ya kan, hari ini kita membaca Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca, kita renungkan, kemudian dapatnya apa, ya. Dan ketika kita berpegang kepada firman Tuhan itu adalah satu langkah yang baik dalam mengandalkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman dari Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya tahu orang ini pergi ke gereja yang besar yang ada di Indonesia. Kemudian dalam ngobrol-ngobrol dengan saya dan dengan istri melalui sambungan telepon, Bapak Ibu sekalian, ya, maka kemudian saya bilang begini, oke, baik Bapak, ya, setelah telepon ini selesai, tolong Bapak memiliki kebiasaan yang baru, yaitu merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitabnya sendiri, ya. Dan saya bilang begini, inti daripada pengajaran di Alkitab itu kan terdapat di dalam kitab Matius 5, 6, dan 7, ya. Dia cerita bagaimana hari-harinya, waktu-waktu yang lalu dia sempat membaca, merenungkan dari kitab Amsal sesuai dengan tanggal, ya. Itu baik, tapi sekarang sudah tidak melakukannya lagi. Saya bilang bacalah Matius 5, 6, dan 7. Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mendengarkan hal ini, baik sekali kalau kita mau merenungkan Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu berulang-ulang Bapak Ibu sekalian, ya. Karena itu adalah inti daripada segala inti pengajaran daripada Tuhan Yesus. Kalau inti dari segala inti Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Demikian juga kita harus mengasihi sesama dengan demikian juga. Itu kan inti daripada Alkitab, ya kan? Nah, baik sekali Bapak Ibu sekalian.
Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka ketika ada masa-masa yang membuat kita khawatir, kita akan tetap tegak. Kenapa? Karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Jadi berpegang pada firman Tuhan itu adalah mengandalkan Tuhan. Nah, Alkitab pernah cerita tentang bagaimana Abraham itu juga mengandalkan Tuhan. Kita tahu dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Abraham adalah bapak daripada segala orang yang beriman. Saat itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak itu, anak perjanjian yang dihadiahkan Tuhan untuk Abraham, yang dia udah tunggu hampir 25 tahun. Nah sekarang anak itu sudah remaja, kok disuruh dipersembahkan. Tapi luar biasa, Abraham itu percaya akan Tuhan dan percaya akan firman-Nya. Nah, bukti daripada kepercayaan kepada Tuhan yaitu taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan itu adalah tanda kita mengandalkan Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan bahwa bukti mengasihi Tuhan adalah mentaati firman Tuhan. Itu buktinya, ya. Dalam konteks perjanjian lama, bukti mengandalkan Tuhan adalah taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak, waktu orang-orang Israel itu juga dalam keadaan tidak punya pengharapan, di belakang mereka adalah tentara Fir'aun, tentara Mesir dengan pasukan berkudanya yang hebat, yang siap untuk membinasakan mereka, sementara di depannya ada Laut Merah. Ya, tetapi ketika mereka taat untuk melangkah ke Laut Teberau itu, maka laut itu terbelah. Ya, demikian juga ketika Abraham dengan taat dia pergi ke Gunung Muria itu untuk mempersembahkan Ishak, maka di dalam ketaatan di situ ada mujizat, ada berkat. Kemudian apa yang terjadi? Anak itu tidak jadi disembelih, tetapi Tuhan menyediakan seekor anak domba untuk dipersembahkan, ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian, di dalam tahun-tahun akhir-akhir ini, Bapak Ibu sekalian, bahkan di tahun-tahun ke depan, untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Ya, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita belajar penting sekali untuk menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Artinya apa? Menaruh harapan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya, bukan salah satunya. Satu-satunya sumber pengharapan sejati. Ketika situasi kayak-kayaknya tidak menentu. Kalau masih ingat 2-3 tahun yang lalu, waktu COVID-19, khususnya kita yang ada di New York, itu ada yang namanya lockdown, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu hal yang sangat mengerikan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kami sempat kena panic attack, serangan panik, ya. Waduh, ini lockdown nih, gimana ke depannya? Tetapi di tengah-tengah situasi yang tidak baik, ketika kami kemudian bisa menguasai diri kembali, dan kemudian kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan. Ya, ketika kami tidak bisa melihat jalan,
ketika kami nggak bisa melihat bagaimana ini nanti ke depannya. Tetapi ketika kami melihat kepada Tuhan, luar biasa ya, bukan hanya keluarga kami, tapi saya percaya Bapak Ibu semua juga mengalami bagaimana Tuhan memelihara, sehingga sampai hari ini Bapak Ibu sehat semuanya, Bapak Ibu tidak kurang suatu yang baik. Itu artinya apa? Tuhan itu yang sudah memanggil dan memilih kita, Bapak Ibu sekalian. Kita itu nggak dibiarkan begitu saja. Uruslah urusanmu sendiri. Enggak. Tuhan dengan berbagai macam cara itu menolong kita. Ya, Tuhan dengan berbagai macam cara menolong kita. Nabi Elia waktu ada di sungai Yordan, anak sungai Yordan itu namanya Sungai Kerit, sungai besarnya adalah Sungai Yordan, anak sungainya adalah Sungai Kerit karena namanya anak sungai. Kita tahu kemudian Sungai Kerit nggak terus mendapatkan air sampai kemudian airnya kan juga jadi kering itu di Sungai Kerit. Tetapi waktu Tuhan melihat Elia, bagaimana dia taat kepada Tuhan, maka di tepi Sungai Kerit itu Tuhan memelihara Elia sedemikian rupa. Dengan cara apa? Dengan cara yang nggak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Dia kirimkan burung gagak untuk memberikan makanan dan memelihara hidup daripada Elia. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berharap kepada Tuhan, percayalah akan banyak pintu-pintu yang terbuka bagi kita, yang sebelumnya tertutup, ya. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara. Hari ini kita sedang bergumul atau berharap tentang apa? Mungkin tentang surat-surat imigrasi, atau tentang pekerjaan, atau kita memiliki anak-anak yang sudah selesai kuliah, ya, kuliah S1 atau kuliah S2, ternyata kemudian cari pekerjaan susahnya setengah mati. Kalau baca di berita katanya ada banyak lowongan pekerjaan, tapi kok anakku susah banget untuk mendapatkan pekerjaan. Inilah waktunya Bapak Ibu sekalian, ya, kembali kepada Tuhan, menggantungkan harapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyediakan satu pekerjaan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk putra-putri kita, atau bahkan untuk diri kita sendiri, ya. Yang sebelumnya kita mungkin nggak pernah tahu ada pekerjaan seperti itu. Saya udah mendengarkan kesaksian banyak orang bagaimana Tuhan itu bukakan pintu-pintu untuk anak-anak mereka ketika mereka berharap kepada Tuhan. Bahkan ketika kita punya masalah di dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya, kita punya masalah tentang kesehatan kita, bahkan kita punya masalah tentang hubungan-hubungan, mungkin hubungan dengan atasan kita, hubungan dengan teman kerja kita, atau mungkin hubungan dengan staf-staf kita, anak buah kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, biarlah Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang baru saja kita baca ini, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya percaya firman ini pasti terjadi dan digenapi. Kalau keluarga kami, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, saya kepingin Bapak Ibu semuanya juga mengalami apa yang dialami oleh keluarga kami, bahkan jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat daripada keluarga kami. Itulah kerinduan saya sebagai hamba Tuhan yang dipercaya untuk melayani di kota New York ini, ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika Hana di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu, waktu itu Hana
nggak punya anak, Bapak Ibu sekalian, ya. Hana mandul. Sehingga Elkana itu suami daripada Hana, dia mendapatkan wanita lain yang bernama Penina, Bapak Ibu sekalian, ya. Penina kemudian bisa beranak dari Elkana, dan bahkan Penina kemudian merendahkan hati daripada Hana, ya. Penina itu adalah madunya, ya kan? Dan itu benar-benar Hana mengalami sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi puji Tuhan, Hana terus berharap kepada Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi atas Hana, kita tahu kemudian Tuhan membuka rahim yang tertutup itu. Ya, kemudian lahirlah anak yang pertama yang bernama Samuel. Setelah itu selesai di situ tidak. Kalau Tuhan yang membuka, Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kemudian Samuel punya adik-adik lagi, sampai 5 loh adiknya. Dan jadi dari Hana kemudian lahir 6 orang anak, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya mandul. Hari ini mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang mandul. Apa yang mandul, Bapak Ibu bisa sebutkan? Tuhan sanggup membuka semua yang mandul itu menjadi sumber berkat, ya. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita, yang pertama, miliklah me time antara kita dengan Tuhan, mulai kembali membaca Alkitab, merenungkannya, ya, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, haraplah kepada Tuhan. Fokus kembali kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada persoalannya. Sebab kalau kita fokusnya kepada masalah dan persoalan, itu akan membuat kita khawatir. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan kekuatan, bahkan bukan hanya kekuatan, tapi hidup kita diberkati seperti yang ditulis di dalam kitab Yeremia pasal 17, 7 sampai dengan 8, ya. Daunnya akan tetap hijau dan kemudian tidak mengenal tahun-tahun kering, dan kemudian tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Tahun 2024 ini adalah tahun penuaian. Saya percaya Bapak, Ibu semuanya pasti diberkati Tuhan dan menuai dengan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Kami tahu Engkau sayang kepada kami, sehingga hari ini kami diizinkan untuk mendengarkan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikumandangkan kembali. Kami sangat percaya kami akan tetap diberkati di tahun-tahun kering, di masa-masa krisis ini, sebab kami ini adalah umat pilihan-Mu, kami ini adalah anak-anak-Mu yang Engkau cintai dan Engkau kasihi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.